Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Imratul Solihah dan teman saya Farhan Zainul Bahtiar akan menjelaskan tentang sikap-sikap guru profesional. Kali ini kami akan bahas tentang pengertian dari sikap profesional guru, kemudian ada aspek-aspek kompetensi guru profesional, kemudian sasaran sikap profesional guru, dan juga yang terakhir adalah pengembangan sikap profesional guru. Oke, yang pertama adalah sikap profesionalisme guru. Pengertian sikap, setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda-beda ya tentunya terhadap suatu hal tertentu atau objek tertentu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sikap profesional guru. Nah, seperti apa sih yang dikatakan guru yang profesional itu berdasarkan dari sikapnya? Nah, ini ada pendapat menurut Lapierre berpendapat bahwa sikap sebagai pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyelesaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Kemudian Ruth Cardon ini menyatakan bahwa manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Nah, ini untuk pengertian sikap ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif ataupun negatif. Kemudian pengertian dari profesionalisme guru sendiri yaitu adalah istilah profesionalisme ini berasal dari kata profession. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, profession itu berarti dengan pekerjaan. Juga mengandung arti bahwa profession itu sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Nah, menurut Maritimis Yamin, profesi ini mempunyai pengertian bahwasanya seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan teknik, dan prosedur berdasarkan intelektualitas. Dari pengertian-pengertian yang disebutkan di atas itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi, intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis. Nah, jadi sikap profesionalisme guru itu adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seorang guru sendiri dalam profesinya atau keahliannya di bidang pengajaran, pelatihan, dan juga pendidikan. Kemudian yang kedua ini ada aspek-aspek kompetensi guru profesional. Nah, di sini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, ini adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa guna menjadi teladan bagi peserta didik sendiri. Kemudian kompetensi profesional ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan juga mendalam untuk membimbing dari peserta didik sendiri agar memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada yang terakhir ini ada kompetensi sosial. Jadi kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan juga tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Farhan Zainul Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zainul Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang
sasaran sikap profesional guru dan pengembangan sikap profesional guru. Seseorang guru harus memiliki sikap terhadap beberapa objek baik dari ruang lingkup di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan atau memperdalam tentang sikap terhadap peraturan perundang-undangan ya. Yang pertama, guru sebagai pendidik harus memiliki tantangan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah terhadap pendidikan. Demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus mengajar dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Pemerataan kecamatan wajib kesepakatan wajib belajar dan upaya-upaya meningkatkan upaya belajar serta pembinaan generasi muda. Yang kedua, guru harus membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, guru tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat pribadi maupun kedinasan yang akan merugikan negara ataupun pemerintah. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya dan menjelaskan tugas profesinya dalam memiliki fungsi meningkatkan kemampuan profesional dan melahirkan organisasi profesional merupakan dorongan para profesional untuk membuat organisasi keprofesionalan. Oleh karena itu, para guru sebaiknya sebagai pendidik harus memiliki sikap terhadap sekolahnya, yaitu pertama, memelihara dan meningkatkan kinerja serta prestasi dan reputasi sekolah. Dua, memotivasi diri dan rekan supaya aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang ketiga, menciptakan dan melaksanakan proses belajar yang konduktif. Yang selanjutnya, yang keempat, sikap terhadap anak didik. Guru dituntut memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap ciri-ciri perkembangan anak didiknya. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan bahan yang akan diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perbedaan individu di kalangan peserta, kebutuhan motivasi dan kesehatan mental peserta didik, serta fase-fase perkembangan yang perlu dibenahi dengan tingkat-tingkat usia tertentu. Yang selanjutnya, yang kelima, sikap terhadap mitra kerja atau masyarakat. Mengapa sekolah harus berhubungan dengan masyarakat? Karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat, bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Masyarakat sendiri adalah pemilik sekolah dan sekolah memerlukan masyarakat. Yang keenam, sikap terhadap atasan atau pimpinan. Kepala sekolah adalah pimpinan di sekolah, adalah dia yang mempunyai persamaan yang kedua-duanya menghadapi kelompok atau mengendalikan suatu kelompok, namun mempunyai perbedaan, yakni kepala sekolah bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin bertindak sebagai organisator dan koordinator. Dalam lembaga ini, guru harus mengetahui cara yang baik untuk mengajar sesuatu dan memahami hasil mana yang baik dan hasil mana yang buruk, dan waktu mana yang paling baik dan waktu mana yang kurang efektif. Dalam mencapai tujuannya, guru harusnya pertama berusaha membina hubungan kerjasama dan efektif dan efisien dengan orang tua wali dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak orang tua atau wali dan berkonsultasi dengan hubungan kesejahteraan dan kemajuan serta kita sudah akan pendidikan. Yang selanjutnya, yang D,
Pengembangan sikap profesional guru, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu baik mutu profesional maupun mutu layanan guru harus memiliki pola meningkatkan sikap profesional. Dalam hal ini dapat dilakukan dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam menjabat. Yang pertama, pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon atau mulai mendidik atau mulai belajar mendidik lah. Contohnya, mengaplikasikan menerapkan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama jalannya belajar mengajar pada waktu masa prajabatan. Seiring juga pembentukan sikap tertentu terjadi akibat hasil sampingan dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap selama dalam masa jabatan. Mengembangkan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak hasil usaha yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan sikap profesional keguruan dalam masa pendidikan sebagai guru seperti telah disebutkan. Dalam meningkatkan atau mengembangkan masa profesional ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan seperti mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.